Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa ala rasulillahi minal mustafa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقى ولا يعزب عليه إدراك من أشرك وأحذركم الغفلة عن العبد المثل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل فإنكم مسؤولون والمسؤول حق بتصفيح العمل فرحمه الله أمرا أخذ في إصلاح ذلك يقضي اليوم معاني قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur selalu kita senantiasa kita sampaikan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tidak pernah pilih bulu pandang. Hanya makhluknya mungkin tidak sampai nalar apa yang dimaksud. Nikmat mata, tatkala kita sakit mata akan terasa nikmatnya. Anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai telapak kaki, yang nampak maupun yang tidak nampak dengan panca indera, yang tidak nampak dengan panca indera, dengan teknologi yang begitu canggih, otomatis bisa dijangkau. Allah memberikan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan kepada Nabi Adam terus turun temurun. Oleh karena itu, kedua kalinya mari kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke alam semesta, bukan hanya ke bangsa Arab. Sebelum-sebelumnya Allah mengutus Rasul, mengutus Nabi untuk kaumnya tertentu. Bukan hanya bangsa Arab, diskriminasi etnis, budaya, golongan, tidak ada perbedaan. La farqa baina Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Baik itu orang Arab ataupun non Arab, tidak ada perbedaan, hanya ketakwaan yang bisa membedakan. Ulama-ulama sekarang sebagai penerus para nabi pun tidak harus dari orang Arab. Imam Nawawi Al-Bantani dengan karya-karyanya masih jadikan rujukan. Oleh karena itu, suri toladan terbaik imamnya para nabi dan imamnya para rasul, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah ke Madinah pun, bagaimana menyampaikan salam perdamaian, menyampaikan pidato kenegaraan. Apa yang beliau sampaikan pertama kali pidato kenegaraan di Madinah? Ayyuhan nas, Usus salam wasilal arham. Wahai manusia, tebarkan kedamaian, ucapkan salam sesama. Oleh karena itu, ini yang terkadang kita lupakan. Buah dari pemikiran umat sekarang, bagaimana ketika Nabi diolok-olok, tidak nampak dan tidak punya nama Tuhannya. Ditanya, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu? Tuhan kami Uzza, Lata, Manna, dan lain sebagainya. Nabi ketika ditanya, ya Muhammad, Tuhan kami bisa menghidupkan, atau yang digelar sekarang Yesus, siapa nama Tuhanmu? Katanya Maha Penyayang, Maha Rahmah, Maha Rahim, tapi tidak punya nama. Inilah konsep ketuhanan
sebagai estafet penerus agama yang kita anut sekarang. Ketika Nabi Muhammad ditanya konsep yang favorit, selalu kita baca Qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka kau ketahuilah. Ya'lam, asal kata dari alima ya'lam, ya'lam. Fa'lam sigatu fi'lul amri. Al-aslu fil amri lil wujud. Jadi untuk mengetahui sesuatu perlu dengan pengetahuan. Bukan hanya setiap kita sholat kita baca dengan tasyahud ya asyhadu an la ilaha illallah. Konsep ketuhanan selalu kita baca tanpa diiringi dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengetahui sesuatu otomatis dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itulah yang akan menghantarkan kita bersyahadat la ilaha illallah. Untuk mengenalkan kepada anak kita, untuk mengenalkan kepada anak cucu kita konsep ketuhanan yang mana memperkuat akidah. Belakangan banyak anak-anak didik kita notabene berangkat sekolah menuntut ilmu di lembaga pendidikan non-muslim. Wahai praktisi pendidikan, sarjana pendidikan, bukan hanya lip service atau sebagai pemanis skripsi atau sebagai pemanis disertasi atau sebagai pemanis level tesisnya dengan gelar sederet gelarnya tidak mampu. Bagaimana anak-anak kita yang harus kita selamatkan konsep ketuhanan yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Fa'lam, maka ketahuilah. Bagaimana kita akan mengetahui sesuatu kalau kita tidak punya pengetahuan? Annahu sebagai penjawaban la ilaha illallah. Mengucapkan, sebelum orang mengucapkan, meyakinkan, memutuskan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana orang akan memutuskan tidak ada Tuhan selain Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika ditanya ya Muhammad siapa Tuhan? Qul huwa Allah. Qul huwa Allah. Qul katakan huwa siapa Allah. Disifati dengan Allahu ahad, bukan wahid. Adakah akidah-akidah atau materi akidah pendidikan di anak kita evaluasi di rumah? Atau hanya cukup belajar di sekolah? Atau mungkin setelah lulus SMP atau lulus SMA, nalarnya yang belum tajam lalu ditanya oleh seseorang sebagaimana Nabi dipersoalkan karena Tuhannya tidak nampak dan tidak punya nama. Ketika Tuhan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dengan sifat as-samad, Allahus samad, antara sang khaliq dengan makhluk tentu sifatnya tidak sama. Kalau makhluk, kalau seorang Tuhan dilahirkan, dia tentu bukan Tuhan. Kalau Tuhan melahirkan, belum tentu. Antara khaliq dengan makhluk tentu berbeda. Inilah yang kita patut kita koreksi, yang kemana anak keturunan kita perkuat. Karena di Al-Quran mari perkuat iman. Bagaimana memperkuat iman kita kalau konsep ketuhanan kita tidak memahami? Bagaimana iman seseorang bisa kuat kalau konsep ketuhanannya sendiri tidak tahu, tidak menguasai? Bagaimana bisa estafet berikutnya yang diberatkan oleh para nabi? Hadza Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Inilah secara tidak langsung ini suatu pukulan bagi kita semuanya. Bukan hanya sekedar dilafazkan, diucapkan. Ketika yang diputuskan diyakini otomatis dengan pengetahuan. Dengan pengetahuannya fa'lam, maka ketahuilah. Bagaimana kita akan mengetahui kalau kita tidak punya pengetahuan? Bagaimana konsep ketuhanan yang kita yakini sekarang, yang mana kalimat la ilaha illallah setiap kali sholat kita ucapkan, kita putuskan, kita yakini, tetapi kita rapuh dalam konsep ketuhanan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi pun dipersoalkan, ditanya Allahus samad, ketika qul huwallahu ahad, bukan ahad, bukan wahid,
Kalau wahid ada ithnain, ada salasa. Oleh karena itu ketika menggunakan kalimat wahid diiringi dengan ilahun, wa ilahukum ilahun wahid, diiringi dengan kalimat ilahun wahid, bukan hanya sekedar kalimat wahid. Kalau wahid ada satu, kalau ahad satu-satunya, tidak ada duanya. Oleh karena itu tiap kali kita sholat, kita baca la ilaha illallah, syahadat kita baca, kita yakin, kita putuskan tanpa pengetahuan, kita selalu mengucapkan. Maka oleh karena itu syarat rukun sholat bukan sekedar bukan merupakan salah satu syarat sholat memahami, tapi dibaca. Oleh karena itu sebelumnya ketika anak didik kita sudah beranjak dewasa yang masih rapuh akidahnya, bagaimana peranan orang tua ketika Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani? Suatu ketika dia satu lembaga pendidikan tinggi dengan mengangkat pluralisme yang mana ditanya, wahai para mahasiswa, kalian menyembah Ka'bah ialah menyembah batu. Dijawab oleh sang mahasiswa di suatu perguruan tinggi karena yang mengajar teologinya ialah agamanya Kristen. Wahai Pak dosen, yang kita sembah bukan batu, ialah Tuhan kami Allah. Sang dosen langsung menyeletuk, begitu pula kami bukan menyembah patung Yesus, kita menyembah Tuhan. Inilah akidah kita didangkalkan, bukan hanya sekedar di akademik. Justru di akademik yang nalarnya belum begitu tajam, yang akidahnya masih rapuh, mereka disisipi sejak dini, sehingga terjadilah pendangkalan akidah. Orang tua tidak begitu ketat dalam mengkontrol anaknya. Mereka hanya berangkat sekolah bangga, mereka sudah kuliah, orang tuanya bangga, tapi masih rapuh dalam pemahaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah agama Islam. Bagaimana kita ajak dialog anak kita, anak keturunan kita, ya bunayya, ya bani Ibrahim, ya Yohanes, ketika kita bertanya kepada anak cucu kita, ya bani Sholihin, umpamanya, ma ta'buduna min ba'di, yang saya beratkan, apa yang kalian sembah? Bagaimana? Apa yang mereka sembah? Oleh karena itu, kalau kita bandingkan, maaf, dengan nama begitu indahnya kalimat Allah, alif lam tasdid lam, sekalipun satu huruf dibuang masih kembali kepada zat tersebut. Ketika lafaz Allah dibuang alifnya, lillahi, dijelaskan di ayat yang lillahi ma fis samawati wal ardh, lalu dibuang lagi lamnya dan tasdidnya, lahul mulkus samawati wal ardh, tinggal Allah, semuanya dibuang, tinggal kalimat hu. Kalau kita tengok ayat 225 atau yang kita tengok ayat kursi Allahu la ilaha illa hu, kalau kita baca waqaf hu, kembalinya kepada siapa? Huwa ahad, huwa Allahu ahad. Oleh karena ketika kita hapus semuanya, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita harus mengimani kepada hal yang gaib. Bagaimana kita mengkoreksi anak keturunan kita akidahnya kuat? Apakah cukup dengan kita bebankan kepada sekolah? Bagaimana mekanisme sekolah? 1 minggu 1 kali belajar akidah, sebulan 4 kali. Kalau 1 minggu 1 kali 1 jam, 1 bulan hanya 4 jam belajar akidah. Mari kita tengok apakah cukup dengan pendidikan tersebut. Maka peranan terpenting masuk kepada sistem dalam pendangkalan akidah. Wahai para praktisi pendidikan, mari kita selamatkan anak-anak kita daripada pendangkalan akidah. Oleh karena itu masuk masif dan struktur tiap hari mereka bergerak tanpa kita sadari. Islam bagaimana? Tidak ada paksaan. Sulhul Hudaybiyah, bagaimana perjanjian yang merugikan umat Islam, para sahabat menentang, Rasul pun tersenyum. Terjadilah dialog. Oleh karena itu dialog yang diberikan kebebasan. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, bahkan fisiknya pun disakiti, tetapi terjadi dialog, diskusi yang begitu tajam.
Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau asalnya orang kafir kemudian masuk Islam harus dikembalikan kepada orang kafir? Kalau orang Islam masuk kafir tidak boleh kembalikan kepada orang Islam. Gencatan senjata 10 tahun ke depan. Tetapi Nabi meminta satu syarat, kebebasan dalam berdiskusi, kebebasan dalam berbicara. Siapa Tuhan kalian? Uzza. Kenapa Tuhan kalian dikencingi oleh luwak, lalu dikencingi kucing? Apa itu yang disebut Tuhan? Masa Tuhan sifatnya sama dengan makhluk? Para jemaah yang dimuliakan Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Allah berkata kepada malaikat, inni khaliqun. Khaliq, khalaq, makhluk. Ada khaliq, ada makhluk. Tentu sifat khaliq tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau sifat khaliq dilahirkan, tentu akan ada yang mengaku khaliq. Marilah kita diskusi kepada anak kita tengok, kita tes apa hasil yang didapatkan di dunia pendidikan sekolah, bagaimana mereka jangkauannya, sudah mencapai apa tidak, kadarnya bagaimana. Ketika mereka ditanya siapa Tuhan, mereka bertanya apa itu Tuhan. Lalu yang menciptakan, Khaliq yang menciptakan makhluk yang diciptakan. Otomatis Khaliq yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Bagaimana orang menobatkan bahwasanya Isa AS sebagai Tuhan? Mereka lahir dengan keajaiban, bisa menghidupkan orang mati, lalu hidup. Wahyal mauta biidznillah. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menghidupkan ham. Bagaimana bisa terjadinya banjir bandang, terjadi dialog, selesai meninggal lagi. Ingat, ketika terjadi dialog Nabi Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, kau tunjukkan proses hidup, menghidupkan orang mati. Ditanya, ya Ibrahim, awalam tu'min? Qalu bala, qala yatma'innal qalbi. Terjadinya dialog Nabi Ibrahim, faqad arba'ata ashar, faqad arba'ata khayr. Wahai Ibrahim, ambillah 4 burung, lalu kau cincang 4 burung itu, kau letakkan di 4 bukit yang berbeda. Begitu hebatnya. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa harus Nabi Isa? Inilah nalar. La aqla liman la dina lahu. Tidak beragama. La dina, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Justru kita semua yang beragama, kita berakal. Kenapa kita tidak menggunakan akal kita dengan baik? La dina, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Jangan dipaksa mereka untuk beragama, untuk masuk Islam, sehingga kita rayu dengan makanan, dengan kasih indomie, lalu kita kasih susu dan lain sebagainya supaya mereka masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak memaksa. Ketika terjadinya Sulhul Hudaybiyah, berbondong-bondong yang 1.400, lalu bertambah 10.000 umat kafir berbondong-bondong masuk Islam. Apakah ini bukan suatu sejarah yang mana konsepnya perlu kita tiru dalam pendidikan kita? Muhammad Fatih 21 tahun umurnya menjadi jenderal, memimpin medan perperangan. Kemana kurikulum ini berada? Apakah diumpat atau memang sengaja nggak kita pakai? Kenapa kita tidak pakai dengan akal kita yang sehat? Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ketika Allah berfirman, qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun, asal kata khalaq, khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Menggunakan kalimat khalaq bentuk satu kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah di ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketika manusia makhluk hidupnya berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan, tumbuhan pun berpasang-pasangan. Mereka melahirkan, mereka dilahirkan. Jika mereka masih dilahirkan, itu bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak sama sifatnya dengan makhluk. Jemaah yang dimuliakan Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina
لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرضاء لمن جهد به وكفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وأعلم أنه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة الكرسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 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 التابعين وبعد التابعين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون بالصدق يقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم اهون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والمنكر والشبه والحرمة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان